Tanjung Benoa itu sebenarnya sebagai jendela ya, sebagai pintu. Pokoknya gini mah pelabuhannya turun tuh. Yang berdagang kalau ke Badung udah gini masih menek langsung ke ujung. Tanjung Benoa, sebuah semenanjung kecil di ujung selatan Bali. Dari kejauhan, ia tampak seperti pesisir tropis pada umumnya. Namun, ketika garis pantainya disusuri, perlahan terlihat ada kehidupan lain yang berjalan di baliknya. Bali kan tidak punya produk yang diperjualbelikan ya, tidak punya produk rempah-rempah, tetapi Bali itu strategis letaknya, dia di tengah-tengah. Karena pelayaran zaman dahulu itu tidak langsung ke tengah samudra, dia akan menyusuri pantai, jadi tidak langsung tengah samudra, karena kapal-kapal pada waktu itu kapal layar yang tentu tidak semodern sekarang yang berani menentang badai di samudra gitu ya, sehingga posisi Bali itu sangat strategis karena dia ada di tengah-tengah, sehingga Bali Selatan khususnya Tanjung Benoa ini menjadi penting. Nah, meskipun Bali tidak menghasilkan rempah-rempah. Tanjung Benoa adalah bangsal, tempat singgah sekaligus simpul perdagangan. Bangsal kita temui dalam beberapa bahasa. Yang jelas kalau di dalam bahasa Indonesia yang kita cari, bangsal itu ada bermacam-macam pengertian. Di antaranya yang pertama itu adalah gudang atau rumah kayu yang bisa dipakai untuk menaruh barang-barang. Bisa juga bermakna los di pasar, kemudian dia juga bisa bermakna sebagai barak atau sebuah bangunan tempat pertemuan. Tetapi kalau kita cari lagi akarnya, ternyata dalam bahasa Jawa kuno itu bangsal juga sudah ditemukan, sudah digunakan kata tersebut, yaitu misalnya dalam Tanri, dalam Kidung Tanri Demung itu disebutkan ada kata bangsal satu, dan itu satu-satunya yang kalau di Kamus Mulder dicari sebagai bukti dari adanya kata bangsal tersebut. Sekarang di antara sekian pengertian, kalau kita lihat kepada hubungannya bangsal tersebut dengan yang ada di pesisir, dengan yang ada di pelabuhan begitu, maka dia adalah sebuah cocok pada pengertian sebagai sebuah gudang atau sebagai rumah kayu yang dipakai untuk menyimpan barang-barang atau komoditas. Ada bukti-bukti yang kita bisa jadikan patokan ya. Di antaranya seperti tadi saya singgung adalah kelenteng ya. Kelenteng itu adalah bukti fisik bahwa ada aktivitas ekonomi. Kalau yang bisa kita lihat itu sejumlah ahli berdasarkan bukti-bukti tekstual itu mencatat pelabuhan yang ada di sekitar Tanjung Benoa adalah pelabuhan yang ramai. Jadi itu sangat ramai pada masanya, yang juga menjadi tempat singgah kaum Tionghoa atau Cina dan orang-orang Bugis begitu.
termasuk kolonial pun juga sering berlabuh ke sana, dan beberapa teks itu menyebutkan tentang adanya kaum-kaum Bugis yang kuat di wilayah selatan. Jadi kaum-kaum Bugis yang di wilayah selatan itu kita belum bisa pastikan itu daerah selatan yang mana, tetapi melihat komunitas Bugis yang sangat kuat di Tanjung Benoa, bisa kita curigai atau bisa kita duga bahwa Tanjung Benoa ini melalui pelabuhannya itu turut berkontribusi penting terhadap komunitas Bugis yang kemudian menjadi tameng atau menjadi pasukan dari raja-raja pada masa tersebut begitu. Jadi pada raja tersebut, misalnya di Yuda Mengui itu kekeluargaan mereka itu kan bisa kita lacak dari mana mereka bermula berlabuh kalau bukan dari sebuah pelabuhan, dari sebuah pesisir. Tidak mungkin mereka tiba-tiba ada di tengah-tengah, tidak mungkin. Jadi yang mungkin adalah mereka sampai di pesisir, sampai di pelabuhan, barulah mereka menyebar ke dalam, ke tengah-tengah begitu. Identitas pesisir atau Tanjung Benoa itu kita bisa lihat dari masa lalu itu sangat penting sebagai pintu masuk dari orang-orang, kita bisa sebut orang asing pada masanya gitu loh, karena kita mengenal orang Bali sebagai anggap sebagai warga aslinya di sana. Jadi warga-warga pendatangnya yang pada masa itu adalah orang Bugis dan orang Tionghoa. Dari sana penyebarannya semakin masif ke tengah begitu. Pokoknya yang ada kapal apa ada tu betek apa ada tu cuma melabur berdaun Daun ni dong. Yan ni dangin ni apa dong? perahu muat bulung, muat penyu. Tu lah dong mongkar itu. Dan jemaat ada, jemaat kalau jemaat bubuk masih. Jemaat tentang sekan pada ni itu jemaat ni. Nah, sebenarnya sing tiang nawang kan ngangon tiang lah sebenarnya pak roboh, sebubuk. Jadi di bubuk itu tiang melali ngali apa kadang batu-batu luar itu ane ada hidan tiang angon nahar tidak menelablap tiang angon tiang gedar gitu nan malu. Liu ada jukung itu bisa ratusan, lebih ratusan perahu. Ini nambang ke ujung ke benua ni ke Aceh masih, Liu masih. Perahu gede-gede, perahu muat penyu, perahu muat celeng. Nuju nyat pasti ada nak ngale bulung, geunan bulung tu angon gitu angon apa ada ne, angon sangu. Yang kadang penyu tu nak marah-marah ni sekan ada liu kadang penyu ke. Inilah kadang bumenatri bumati, wayam bumati. Pidan ni inilah kadang itu berdauh oleh jahang. Itasi tangsi lah kanang ini nasi, biu nak ni lah kanang.
luluh makatnya. Tuh berkencang kadang ni lagi kadang menebas sengaja. Tiada apa, sen terpaksa bagai itu cuma negan penuh untuk ini gesek negan penuh angkat ini jadi ini lumpuh, ini sakit, ini kerjaan. Berana di bana sisi pangai ngalilin muncul kan. Apa menggunakan lagu tua hidup sengade gaya sengidang magaya madar nidang magaya sengidang sehingga agak ni Lampung. Di generasi muda ke depan ini harus mengambil dari nilai-nilai kemaritiman ini, ketangguhan, keterbukaan dan kerjasama kolaboratif ya. Dengan ketangguhan, kerjasama dan kolaboratif ini itu akan menjadi pilar kohesi bangsa. Kerebuk yang ngepudar